tuh yang ngomong kiri. Jadi ya udah main Jokowi semua. Jadi kenapa kilometer 50 yang begitu jelas, polisinya jelas, yang terlibat jelas, videonya ada, sudah mulai ngaku yang merusak, kok nggak ada proses? Karena melibatkan, kalau mereka diperiksa akhirnya ngomong-ngomong perintah Jokowi. Nah pertanyaannya tinggal kapan mau mengkerangkeng Jokowi? Kembali lagi mengkerangkeng. Kapan mau kerangkeng Jokowi? Itu pertama. Yang kedua, oke, Prabowo udah mimpin. Saya nggak tahu, tapi mestinya beliau nggak pusing gitu. Dia akan benahin, karena ketidakadilan, kezaliman yang luar biasa. Orang rakyat kecil dibunuh begitu aja dan difitnah. Cuman kan kita harus memahami Prabowo itu punya skala prioritas apa yang mesti dulu, karena dengan keterbatasan yang ada dan tantangan-tantangan yang berkembang. Tetapi saya meyakini Prabowo sangat tidak menyukai dan dia akan menyelesaikan solusi hingga berdiri tegaknya keadilan, dan siapa yang bertanggung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita jumpa lagi hari ini dalam acara WeWatch. Di kanan saya ada Bang Taufik Bahudin, orang tidak asing lagi dengan beliau ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Senang sekali Bang ketemu Bang hari ini. Mantap. Sehat selalu Bang ya. Mantap. Bolehlah. Tema kita nih hari ini, menolak lupa pemirsa. Menolak lupa kilometer 50. Kita melihat, kita flashback Bang, 4 tahun silam itu pembantaian 6 laskar FPI ya di kilometer 50. Itu dihajar habis-habisan semua. Sampai detik ini tidak jelas Bang. Dan hari ini ada tahlilan yang dilakukan oleh beberapa teman-teman kita di depan gedung MK di sana. Depan Komnas HAM, depan gedung Komnas HAM itu ada tahlilan. Depan gedung Komnas HAM ada tahlil di sana. Teman-teman kita melakukan acara tahlilan setelah ba'da sholat Jumat tadi siang. Sekarang ini mungkin masih berlaku, tadi sampai jam 4 sudah selesai nih acaranya. Bang, gimana Bang melihat sampai 4 tahun nih Bang nggak selesai, sampai Jokowinya lengser. Menurut Abang, kilometer 50 mau didiamkan seperti ini terus? Saya sih melihat insya Allah Pak Prabowo bisa, tapi pandangan Abang bagaimana? Ya kan, kembali saya ingatkan, saya sampaikan sebagai pembelajaran, kalau masalahnya begitu terang benderang dan jelas, tapi tidak berjalan proses penyelesaiannya, sudah pasti melibatkan petinggi-petinggi yang dikendalikan oleh atau diatur oleh Jokowi. Contoh, Fadil Imron jelas dia pelakunya. Enggak dia apain, malah pindah, diangkat, pangkatnya naik. Kapolri diem aja. Ada apa? Nah dia KSP yang namanya Sepak Muldoko apa tuh yang ngomong kiri. Jadi ya udah main Jokowi semua. Jadi kenapa kilometer 50 yang begitu jelas, polisinya jelas, yang terlibat jelas, videonya ada, sudah mulai ngaku yang merusak, kok nggak ada proses? Karena melibatkan, kalau mereka diperiksa akhirnya ngomong-ngomong perintah Jokowi. Nah pertanyaannya tinggal kapan mau mengkerangkeng Jokowi? Kembali lagi mengkerangkeng. Kapan mau kerangkeng Jokowi? Itu pertama. Yang kedua, oke, Prabowo udah mimpin. Saya nggak tahu, tapi mestinya beliau nggak pusing gitu. Dia akan benahin, karena ketidakadilan, kezaliman yang luar biasa. Orang rakyat kecil dibunuh begitu aja dan difitnah. Cuman kan kita harus memahami Prabowo itu punya skala prioritas apa yang mesti dulu, karena dengan keterbatasan yang ada dan tantangan-tantangan yang berkembang. Tetapi saya meyakini Prabowo sangat tidak menyukai dan dia akan menyelesaikan solusi hingga berdiri tegaknya keadilan, dan siapa yang bertanggung jawab akan kena. Tapi yang jelas Fadil Imron mau kemana dia? Kapolri
jangan diam aja. Anda juga diam. Ini ada ngendalin lebih tinggi dari Kapolri. Ya, betul. Nah, polisi di bawah presiden, kalau bukan presiden siapa? Iya. Lewat tangan-tangannya saya nggak tahu Pak Muldoko, Pak siapa dari KSP itu yang main-main di sini. Kan sederhana. Ada 2 mobil kilometer 50 yang rusak, CCTV udah nggak ngaku, yang dibawa Edo pulang mati udah jelas. Sebenarnya Kok nggak cukup jelas diproses? saksi-saksinya itu, Bang. Iya jelas. Iya. Kok susah amat? Kenapa? Jokowi yang perintah. Kalau diperiksa dia bilang mau disuruh Jokowi. Nah, barangkali persiapan untuk merangkeng Jokowi masih belum cukup. Saya nggak tahu, tapi saya masih yakin Pak Prabowo tidak akan membiarkan ketidakadilan yang amat sangat mencolok mata, bagaimana orang kecil diperlakukan sewenang-wenang, dizolimi, Zolim itu. segala macam itu, dan kita semuanya dibikin bodoh, dibilang supaya kita nggak bisa berkutik. Saya melihat jelas. Jadi ini saya bukan nuduh Jokowi, emang Jokowi ya kelakuan begitu. Tunjukkan saya korupsi bang, muka lo aja muka tukang bohong. Ya udah gampang. Muka tukang di mana korupsi di mana? Lo nerima setoran, bukan lo jambret korupsi begini. Lo nerima setoran, emang gratis tuh PSN, emang gratis tuh. Kilometer 50 kalau bukan perintah lo gimana? Fadil Imron, halo Pak Fadil, Anda nunggu waktu, jangan enak-enak, tunggu aja. Betul, betul. Saya bukan orang gua, semoga nanti di akhirat itu urusan Allah, akhirat dunia aja kita kejar dulu. Jadi semoga Allah udahlah itu urusan Allah lebih tahu. Urusan dunianya aja lah. Fadil Imron tanggung jawab. Saya tahu dia juga cuma dapat perintah. Iya, Jadi bisa saya dapat perintah. Perintah semua. Dia coba libatkan sama Pak Dudung, apa dilibatkan. Iya, Dudung naik jabatannya sekarang. Semua kasus kilometer 50 Fadil itu Imron tanggung jawab. naik semua. Bintang 3 polisi pindah ke sono, tanggung jawab tuh diubah. Nanti dia terpaksa nyanyi, masih tahu bayang perintah semuanya kendali dari Jokowi. Barangkali itu. Kita lihat aja masalah waktu ini. Tapi kita jangan tidur, jangan diam, maka judulnya melawan lupa. Ini kezoliman yang luar biasa, ketidakadilan yang luar biasa. Jangan tutup mata. Minimal, Watch selalu mengingatkan. Iya, oke. Berarti pemirsa, Watch siap mendukung dan support untuk kilometer 50 untuk mengangkat terus tiap menit kalau perlu. Watch akan angkat terus kilometer 50 ini sampai di kerangkeng Jokowi. Ya, saya ada ide barangkali Watch kapan-kapan kita ngelayat ke kuburannya ya. Boleh, setuju. Korban-korban itu Kita kilometer dulu 50. sama-sama kita sama Habib Rizik ya. Iya, sama Pak Habib Oke, Rizik nanti kita barangkali keluarga. teman-teman kita Iya. menyampaikan. Kita kasih itu ke publik nanti. Ini Setuju. udah nggak benar. Sian itu. Orang zolim banget. Oke, pemirsa yang melihat acara tayangan ini dimanapun berada, maupun di Eropa, pemirsa Watch paling banyak nih bang, ada di Belanda sampai ke Amerika. Wah, Bang. mantap. New York udah masuk bang, Watch ke sana. Lalu di Asia udah masuk sampai Thailand, Bangkok, sama Hong Kong. Iya. Taiwan juga masuk. Oke pemirsa yang budiman, jadi definisi dari ini semua adalah biang keladinya adalah Joko Widodo. Kita garis bawahi, ini Joko Widodo biang keladi dari segala aspek. Iya, ini Begitu, kan Bang, ya? terjadi sejak masanya Iya. dia. Dulu nggak ada. Presiden SBY dan sebelumnya nggak ada. Nggak Ini ada. zaman dia 10 tahun ini. Bantaian semua umat Dan Islam dari domba ya. cara dia memenangkan juga nggak main. Si rekap diatur, segala macam. Nah, sekarang tinggal anaknya nih, Gibran. Tunggu aja. Iya. Tunggu, Gibran. Tunggu aja. Di kerangkeng dia ntar. Tungguin aja. Oke. Terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Saya Vicky Balfas dari Watch dan Pak Taufik Baudin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Salam Veritas, Probitas, dan Justisia. Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.